بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insyaallah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan, semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuntunan hidup manusia. Namun apabila tidak mengikuti tuntunan yang Allah berikan, maka hidupnya akan merugi. Apalagi manusia yang sering berbuat zalim kepada semua orang maupun ciptaan Allah, hidupnya akan sengsara di akhirat. Alam kubur adalah tempat persinggahan pertama yang akan dilalui setiap manusia setelah menghembuskan napas terakhir. Bagi mereka yang pernah mendengar kisah-kisah terkait malam pertama di sana, mungkin sudah tahu bahwa apa yang akan terjadi ditentukan oleh amal perbuatan semasa hidup. Tapi tahukah kamu apa yang benar-benar menanti kita di sana? Dalam Al-Quran dan hadis, gambaran mengenai alam kubur telah banyak dijelaskan. Namun, tak semua orang menyadari betapa mendalamnya peringatan itu. Malam pertama di alam kubur bisa menjadi malam yang penuh ketenangan atau justru malam yang mencekam. Siapkah kita menghadapinya? Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Memaknai Kematian, ada dua tahap penting yang akan dilalui setiap manusia pada malam pertama mereka di alam kubur. Tahap-tahap ini akan menentukan nasib seseorang di tempat yang gelap dan sunyi itu. Apa saja tahap-tahap tersebut dan bagaimana nasib kita? Tahap yang pertama, pada malam pertama manusia didatangi malaikat bernama Ruman yang akan memasuki kubur. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidupnya. Tahap yang kedua, pada tahap selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir akan datang dan menanyakan amalan manusia berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sebelah kanan dan kiri manusia untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, Munkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dan penuh keramahan. Jika tidak dapat menjawab, manusia tersebut akan mendapat siksa kubur yang penuh dengan api. Setiap pertanyaan pada malam pertama di alam kubur akan menjadi penentu nasib manusia di alam akhirat yang kekal. Hal ini juga telah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW, yang artinya kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari kuburannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari kuburannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah SAW juga bersabda,
Aku tidak melihat suatu pandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Golongan manusia di alam kubur. Dalam buku Alam Kubur itu benar adanya. Julian Purnama menuliskan bahwa manusia di alam kubur terbagi menjadi 5 golongan berdasarkan amal perbuatannya. Berikut adalah 5 golongan yang dimaksud. Yang pertama, golongan pertama terdiri dari manusia-manusia dengan keadaan yang paling baik di alam kubur. Mereka adalah para nabi dan rasul sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Al-Hakim, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Yang kedua, golongan kedua terdiri dari para syuhada, yaitu orang-orang yang wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah. Mereka akan mendapatkan nikmat kubur serta diselamatkan dari fitnah dan azab kubur. Yang ketiga, golongan ketiga terdiri dari orang-orang yang mendapat nikmat kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan surga, ditemani oleh amalan-amalan solehnya selama hidup di dunia. Yang keempat, golongan keempat terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur setelah melalui fitnah kubur. Mereka tidak akan disiksa selamanya, sebab meskipun melakukan dosa, mereka masih memiliki iman di dalam hatinya. Golongan kelima terdiri dari orang-orang yang mendapat siksa kubur terus-menerus. Mereka adalah orang-orang kafir dan munafik. Siksa kubur untuk golongan ini tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.